Oke, jadi ceritanya aku baru aja menamatkan Otonari no Tenshi Season 2 dan ini adalah unpopular opinion dari aku dan ini itu udah pasti jadi hot take dari aku sendiri ya guys ya. Otonari no Tenshi Season 2 tidak seburuk yang kalian bayangkan. Kali lagi bersama aku admin Milio dan di sini sepertinya udah waktunya aku menguak masalah ini ya. Dimana sebelumnya itu udah banyak banget timeline yang ngomong kalau nih season 2 dari Otonari no Tenshi itu disambut dengan tidak baik ya oleh para fansnya sendiri atau anime enjoyer ataupun wibu ataupun apapun itu ya. Banyak orang atau banyak wibu itu udah ngeframe anime ini sebagai anime yang berbeda dari season satunya. Udah jadi anime pekop lah, Mahiru jadi Sakubes lah, atau Mahiru ini udah bukan Tenshi lagi, bukan malaikat lagi, dan beberapa opini sejenis lainnya. Seakan-akan anime ini itu udah di framing sebagai anime yang ngejarin enggak. You know what I mean. Dan jujur sebenarnya ini sedikit membuat aku merasa gedek ya, karena aku rasa setelah aku pelajari kasusnya itu opini mereka itu ya cuma berputar-putar di daerah sana doang. Ini rasanya masalah itu mulai menguat pada saat episode 10 dari Otonari no Tenshi season 2 sendiri. Dimana di sini Mahiru itu udah merajuknya kebangetan, udah mau menuruti apapun yang dipengin oleh si Amane ini sendiri. Ya jujur aku sendiri menginterpretasikannya sebagai hubungan yang manis ya. Manis banget ya mereka ya. Tapi di sini aku berusaha sebisa mungkin memposisikan diriku itu sebagai wibu normal. Terkhususnya menjadi mereka yang mengkomplain tentang hal ini ya. Di satu sisi aku bisa paham sebenarnya kenapa para wibu itu mulai resah sama Otonari no Tenshi season 2 ini. Ya benar, hubungannya Amane sama Shina Mahiru itu udah beneran mendekati yabai banget ya. Udah mendekati pasutri banget. Intim banget pokoknya mereka di season 2 kali ini. Udah sering cipokan, peluk-pelukan. Pokoknya manja banget lah Mahiru di season 2 kali ini. Dan hal yang makin memperparah tentang kasus ini itu terletak di karakterisasi si Mahiru sendiri. Dimana seperti yang kita tahu di season 1 itu Mahiru itu dikarakterisasikan sebagai karakter yang beneran polos dan tertutup gitu lah. Pokoknya dia itu kayak nggak terlalu aneh-aneh, nggak terlalu kayak merajuk kayak di season 2 ini. Dan memang di season 1 hubungannya Mahiru sama Amane itu nggak seintim di season 2 kali ini. Ya memang wajar ya, di season 1 mereka kan lagi fase-fase developmentnya, ada konflik juga yang harus diselesaikan. Jadi ya wajar aja mereka gak terlalu deket kayak gimana gitu ya. Nah dari season 1 ini kebanyakan orang mungkin menginterpretasikan bahwa season 2 nya itu bakalan bagus kayak gini, bakalan lebih banyak konflik lagi dan ya pokoknya lebih menyentuh lagi lah. Tapi ternyata kenyataan berkata lain, season 2 nya berjalan seperti kehendak author, dimana seperti yang kalian tahu full gula minim konflik. Nah disinilah letak keresahan para wibu itu mulai keluar. Kok Ototen jadi gini? Dan untungnya di sini Amane itu masih bisa menahan nafsunya, karena Mahiru ini udah kayak beneran nafsu banget coy. Jadi ibarat Mahiru itu nafsunya bisa ditahan oleh Amane sendiri, karena Amane ini kan mematuhi boundaries yang ada gitu loh. Ya ini meskipun orangnya bucin-bucin gitu, tapi kan dia selalu patuh terhadap batasan-batasan yang ada dan berlaku. Cuman yang aku sayangkan dari perkara ini itu sebenarnya kenapa opini para wibu-wibu yang mempermasalahkan ini itu terlalu berputar-putar di arah fanservice-nya ini. Seakan-akan kayak nggak ada opini lain yang bisa mendukung kalau series Otonari no Tenshi ini beneran jelek, sampah, ataupun seburuk yang mereka bayangkan. Bahkan ada yang ngomong kalau anime ini tuh udah jadi anime yang mendekati pekop loh, karena memang birahi banget gitu ya kan. Tapi sebenarnya banyak loh anime di luar sana itu yang sebenarnya itu masih kategori anime normal, tapi banyak scene-nya itu udah masuk ke ranah pekop ataupun hentong ya. Nah di sini standar gandanya mereka itu keluar banget, dan ditambah lagi opini mereka itu cuma berputar-putar di ranah fanservice-nya. Tidak bisa secara objektif ngomong kalau nih series itu beneran sampah. Ya aku ngomong cuma beberapa orang ya di sini ya. Memang ada beberapa yang merasakan hal demikian, tapi yang aku rasakan di sini itu kebanyakan orang itu cuma kayak ikut-ikutan gitu loh. Seakan-akan mereka itu habis nonton Otonari no Tenshi terus mereka scrolling nih. Apakah opininya benar? Nah, ternyata ada orang atau kreator yang berpikiran sama. Nah, sampai di titik ini pasti orang-orang itu kan egonya naik gitu loh. Pasti jadi besar kepala. Dan ini pastinya berujung pada review mereka yang sangat tidak objektif. Ya, ini aku bukan bermaksud menjadi elitis, tapi ya inilah kenyataan yang menyedihkan
di dunia peranimean sekarang ya. Seharusnya kan kalau misalnya kita mau nge-review secara kritis kan kita bisa membeberkan apa yang sebenarnya bisa menjadi kelemahan dari series ini sendiri. Contohnya sendiri dari aku, menurutku anime ini di season kali ini itu kurang mengekspos ke konflik dari side karakternya. Memang beneran ketutup banget sih, memang minim konflik banget sih. Bahkan konfliknya Chitose sama Itsuki itu ketutup banget lah sama gulanya itu. Rasanya itu kayak kurang diekspos gitu loh. Dan lagi pula di sisi lain sebenarnya menurutku hubungannya Amane sama Mahiro itu sebenarnya bisa dimaklumi atau bisa diwajarkan ya. Perlu kalian ketahui bahwa hubungan Amane sama Mahiro itu bisa menjadi seperti ini itu juga sebagai akibat dari development mereka dari season 1 yang dimana seperti yang kita tahu season 1 itu masih berkonflik, mereka masih mengenal satu sama lain ya, pokoknya mereka tuh masih fokus ke konfliknya lah. Dan atmosfernya kalau dibandingkan dengan season 2 meskipun didominasi oleh banyak momen gulanya di season 1, atmosfernya itu beneran gelap karena di season 1 itu kan memang kayak difokuskan ke permasalahannya Mahiro yang beneran dibuang sama keluarganya gitu. Yang tentunya konflik ini, permasalahan ini berefek ke mentalnya si Mahiro sendiri. Dan pada akhirnya mereka berdua ini, Mahiro sama Amane, akhirnya bertekad untuk sehidup semati itulah, jadi setia gitulah ya. Ya segitu aja pembahasan hari ini tentang Otonari no Tenshi season 2. Kali ini aku gak ngerti apakah ini bisa dikategorikan sebagai anime review atau gimana. Tapi yang jelas aku di sini cuma pengen mengeluarkan unek-unekku. Dan ya setelah video ini selesai ya pick aside aja lah. Tapi kalau aku sendiri loh ya, by logic dari season 1 aja udah kayak gitu, kalau misalnya season 2 nya udah jadi kayak gini ya fine-fine aja gitu loh. Anggapannya tingkah laku Mahiro yang kayak gitu di season 2 itu dianggap sebagai devotionnya ke Amane gitu lah. Ya memang dia ini beneran cinta mati kondisinya. Dan aku juga di sini menganggap bahwa season 2 itu merupakan tone down dari season 1-nya karena memang season 1 itu masih feel-nya itu kerasa berat banget lah. Disclaimer, aku gak ngomong nih anime terlalu bagus banget gimana gitu ya, enggak. Aku gak ngomong nih anime bagus tapi gak juga ngomong anime itu jelek. Ya bisa dinikmati lah so far season 2 bagi aku sendiri ya. Dan lagi-lagi standar ganda para wibu itu beneran parah banget akhir-akhir ini. Tapi ya lagi-lagi aku nggak bisa mengontrol mereka, itu juga diri mereka, omongan mereka. Apakah mereka bisa dipertanggungjawabkan? Ya enggak juga tentunya ya. Sebenarnya ya kalau kita ngomong Mahiro ini membosankan karena memang cuma full gula dan fan service, sebenarnya ada loh beberapa anime yang bahkan lebih fan service atau lebih gula daripada anime ini, dan itu berjalan setiap episodenya itu loh. Ya mungkin mereka ada pandangan tersendiri lah ya, dan aku juga appreciate itu karena memang kalau misalnya pandangan orang itu sama semua ya reviewnya jadi monoton sih. Ya tapi bagaimana menurut kalian tentang Otonari no Tenshi season 2 ini? Apakah pendapatku ini valid? Ada yang sepemikiran sama aku atau mungkin kalian masih bersikukuh dengan pendapat bahwa season 2 kali ini itu beneran nampas? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan segitu aja video hari ini. Bila kalian mau support aku, kalian bisa bantu subscribe channel ini sendiri, like video ini, dan share ke teman-teman wibu kalian. Dan misalnya kalau kalian mau bantu aku via donasi, boleh, link udah aku sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa pantengin aku terus di TikTok dan Instagram. Segitu aja konten hari ini. Di sini admin Emilio. See you in the next video and stay healthy. Bye. Aku penasaran sih kalau mereka misalnya kayak disuruh nonton anime kayak modelan Osake wa Fufu ni Nate Kara itu kayak gimana ya? Itu kan anime full gula ya. Ya aku pengen tahu aja sih reaksi mereka kayak gimana. Gimana ya? Memang kok semakin banyak watchlist yang udah aku tonton memang semakin merubah diri aku sendiri dan merubah pandanganku terhadap series kayak ginian itu ya. Ya, tapi terserah kalian lah ya.